Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bapak dan Ibu, mari silakan masing-masing kita melihat di Alkitab masing-masing. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9, di bawah ayatnya yang ke-8, maafkan saya, di bawah tema keluarga yang kuat secara holistik. Saudara-saudara, mari kita akan baca secara bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak dan Ibu sekalian, apa itu keluarga Kristen yang kuat? Keluarga Kristen yang kuat adalah keluarga yang kuat baik aspek rohaninya maupun aspek jasmaninya. Sekali lagi saya ulang. Keluarga Kristen yang kuat secara holistik adalah keluarga yang kuat baik aspek rohani maupun aspek jasmaninya. Kuat iman itu tentu menunjuk kepada aspek rohani, juga menunjuk kepada kuat dari segi jiwanya, mentalnya. Dan bicara tentang kuat secara jasmani, bukan hanya kuat dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mampu untuk dapat menggunakan seluruh potensi, menggunakan seluruh kemampuan dan daya yang dimiliki untuk mengembangkan diri. Jadi jangan dipahami secara sempit bahwa kuat secara jasmani itu artinya hanya pada aspek secara finansialnya, tidak. Termasuk di dalamnya juga adalah dari segi kesehatan. Karena kita bicara secara holistik. Kuat aspek jasmani memiliki kesehatan fisik, memiliki kemampuan finansial, mampu menggunakan semua potensi secara optimal menurut tuntutan kebutuhan hidup. Jadi saya tidak percaya, saya orang yang tidak percaya bahwa orang tidak bisa berhasil dari dua aspek ini. Saya adalah orang yang percaya bahwa setiap kita punya potensi untuk berhasil dari aspek rohani dan berhasil dari aspek jasmani. Ada 4 macam orang dalam kaitan dengan kuat baik pribadi, keluarga secara holistik. Yang pertama adalah kelompok pertama, dia punya kekuatan aspek secara jasmani tapi lemah dari sisi rohani. Itu yang pertama, orang pertama. Aspek jasmani artinya apa? Dia punya kerja, dia punya usaha, dia punya penghasilan, dia mengembangkan potensi dan skillnya, dia mempunyai kemampuan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, dia berkarya menggunakan seluruh yang dia miliki untuk dapat apa? Untuk dapat memenuhi kebutuhan secara jasmani. Tapi dari sisi rohani, dia tidak berdoa, dia tidak baca firman, dia tidak beribadah, dia tidak bersekutu. Hal rohani tidak ada, nol sama sekali. Jadi hebat dia dari sisi jasmaninya, dari sisi finansialnya, dia punya uang yang cukup,
dia punya kesehatan yang luar biasa, dia punya potensi yang bisa dikembangkan, dia punya skill yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi rohaninya nol. Ini tipe orang pertama. Tipe orang yang kedua adalah rohaninya luar biasa. Dia rajin berdoa, dia rajin beribadah, dia rajin persekutuan, dia rajin baca Alkitab, dia rajin bersaksi kepada orang, tapi lemah dari sisi jasmaninya. Apa itu? Dia tidak pernah ada upaya untuk berjuang secara maksimal dengan potensinya, sehingga selalu mengeluh dari sisi finansial. Dia juga tidak menggunakan apa yang sekarang potensi dia punya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dan ada modal untuk bisa dikembangkan, yaitu dirinya. Ini adalah modal. Semangat itu modal, ide itu modal, segala gagasan itu modal. Apa yang dia punya di dalam rumah itu modal, tapi dia tidak gunakan sama sekali. Ini adalah orang yang rohaninya luar biasa, tapi dari sisi jasmaninya tidak berkembang potensinya, pengembangan dirinya. Tidak berkembang dari sisi finansialnya. Padahal potensi ada. Makanya saya tipe orang yang tidak terlalu respect kepada orang yang suka minta-minta di traffic light. Kenapa? Masih kuat, masih sehat, masih bisa jalan. Ada orang puntung tangan masih bisa berjuang, goreng nasi dan lain sebagainya, dan dia jual. Tapi ini orang masih lengkap dengan seluruh potensi dirinya, tapi nggak digunakan. Itu berarti melemahkan potensi dirinya, sehingga nol dari aspek jasmania. Jadi saya tidak terlalu percaya bahwa orang tidak punya hal untuk bisa dikembangkan jadi modal hidup. Pikiran itu modal, ide itu modal, semangat itu modal, kesehatan itu modal, tapi nggak digunakan. Orangnya bermasa-masa. Itu tipe orang yang kedua. Aspek rohani luar biasa, tapi aspek jasmaninya lemah. Orang yang ketiga adalah aspek rohaninya tidak punya, aspek jasmaninya tidak punya, ditambah sombong lagi. Wah, ini orang yang ketiga. Orang yang keempat. Orang yang keempat kuat aspek rohaninya, kuat aspek jasmaninya. Rajin ibadahnya, rajin doanya, rajin baca firman Tuhannya, mempraktekkan firman Allah, hidupnya menjadi berkat. Tapi yang kedua juga dia punya apa itu? Dia punya semangat hidup, ide-ide dan gagasannya untuk memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan bagi hidupnya, bagi dirinya, mengembangkan potensi yang ada dia punya, mencari peluang, dan dia tidak pernah menjadi putus asa dalam hidup. Dia punya ini. Ini bukan masalah uang dia punya banyak atau sedikit, tapi semangat hidupnya, potensi dirinya, pengembangan dirinya, idenya, gagasannya tidak pernah mati. Ini tipe orang yang keempat. Nah, pertanyaan saya sebelum saya lanjut khotbah, di antara 4 kelompok ini, Bapak Ibu ada di mana? Bapak Ibu ada di nomor 1. Coba kita ulang lagi. Nomor 1 tadi apa itu? Kuat aspek jasmaninya, tapi nol kerohaniannya. Yang kedua, hebat luar biasa aspek jasmaninya, tapi nol aspek rohaninya luar biasa, tapi aspek jasmaninya nol atau minimal, tidak dikembangkan. Yang ketiga, dua-duanya tidak punya. Ini tanda-tanda hanya tinggal tunggu mati saja. Ditambah sombong lagi. Sudah, ini yang ketiga. Yang keempat, punya dua-duanya. Jangan berpikir masalah punya banyak duit dan lain sebagainya, bukan itu. Jangan pikirkan itu. Saya bicara tentang kuat secara aspek jasmania, kesehatan punya, ini modal. Pikiran masih digunakan. Potensi masih punya. Kemampuan bekerja masih ada. Kerohanian luar biasa. Dari yang 3 sudah saya lewati, yang keempat itu saya sudah beritahu. Dua-duanya punya.
Tapi ada seseorang mengusulkan saya, Pak, saya itu tidak ada di nomor 1. Saya juga tidak ada di nomor 2. Terus saya juga tidak ada di nomor 3. Dan saya juga tidak ada di nomor 4. Lalu saya tanya, kamu di nomor berapa? Boleh saya usulkan, Pak? Boleh. Apa itu usulanmu? Usulan saya, Pak, kalau bisa Bapak beri saya pilihan yang kelima. Apa pilihan yang kelima? Pilihan yang kelima untuk saya, Pak, apa ya? Saya ada separuh kerohaniannya, Pak. Jadi tidak terlalu doanya kuat-kuat. Jadi ya doa gitu. Baca firman tidak juga terlalu hebat. Ya biasa-biasa saja, Pak. Ke gereja ibadah biasa-biasa saja, Pak. Bersaksi biasa-biasa saja. Jadi jalan aja, Pak. Aspek rohani ya uang enggak ada juga, enggak terlalu berlebihan tapi adalah begitu. Potensi ada tapi tidak terlalu banyak lah, makanya adalah separuh. Jadi ini tipe orang setengah hati yang nomor 5 ini. Jadi Bapak, saya tidak ada yang di nomor 4 tapi ada di nomor 5, Pak. Dia bikin sendiri usulannya. Nah sekarang saya sudah kasih 5 ya. Nah sekarang silakan mengidentifikasi diri. Di nomor berapa Bapak dan Ibu? Cukup dijawab dalam hati, tidak usah kita survei pagi ini. Tidak perlu angkat tangan, saya nomor 1, saya nomor 2. Saya berharap nomor 3 tidak ada. Apa itu? Aspek jasmani tidak punya, aspek rohani juga enggak, potensi diri juga enggak, kerohanian juga enggak, sombong lagi. Oh jangan ada di nomor yang ke-3 itu. Nah Bapak Ibu, izinkan beberapa detik merenung. Izinkan masing-masing kita merenung pagi hari ini. Bapak Ibu ada di mana posisinya? Maka nanti kita sama-sama dapat obatnya. Dapat solusinya. Jelas ya? Ada 5 tipe nih, tipe orang. Coba diulang sekali lagi supaya kita sepakat. Sepakat yang mana posisi saya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Aspek jasmaninya luar biasa tapi rohaninya 0. Yang kedua? Aspek rohaninya luar biasa tapi aspek jasmaninya 0. Nah, ini ekstrim ini. Yang ketiga, aspek rohani juga enggak punya, aspek jasmani juga enggak punya. Tambah lagi sombong. Yang keempat, dua-duanya punya. Aspek rohani oke, aspek jasmani oke. Kalau yang kelima, aspek rohaninya setengah-setengah, aspek jasmaninya juga setengah-setengah. Nah, ada yang punya pilihan, Pak saya minta nomor 6 Pak, saya 1/4 Pak. Oke sekarang silakan masing-masing berpikir sejenak, deteksi. Sudah? Saya nomor berapa sudah ya? Sudah, masing-masing di nomor berapa sudah ya? Sudah, maka saya lanjutkan khutbah saya. Ya, saya lanjutkan khutbah saya. Bapak dan Ibu, memang secara idealnya kita harus ada di nomor 4, idealnya. Tapi kalau belum sampai di nomor 4, mungkin sedang ada di nomor 5, naiklah untuk mencapai di nomor yang ketiga. Di nomor yang keempat, jangan nomor yang ketiga. Karena itu idealnya. Tapi kalau kita sedang ada di nomor 1, aspek jasmani yang luar biasa, rohaninya tidak sama sekali, maka berjuanglah naik ke nomor 4. Kalau nomor 2
Aspek rohaninya luar biasa, aspek jasmani atau hal-hal pengembangan diri dan potensi kurang. Ayo naik lagi ke nomor 4. Jadi saya tidak tahu di posisi mana kita ada, tapi kita harus kejar posisi ideal. Nomor 4. Nah karena itu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita untuk bisa membangun keluarga yang kuat? Fondasinya harus punya kita untuk membangun sebuah keluarga yang kuat. Maka yang pertama mari lihat ayat 6 bagian A. Ayat 6 bagian A berkata, kamu, ya sama-sama, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Coba diulang sekali lagi. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi yang pertama adalah setiap pribadi di dalam keluarga kita itu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Ini yang pertama. Coba cek sekarang. Istri sudah percaya Yesus? Sudah? Suami sudah percaya Yesus? Sudah? Sudah. Anak sudah percaya Yesus? Sudah. Anak mantu sudah percaya Yesus? Sudah. Orang tua kita sudah percaya Yesus? Sudah mulai beranjak ke sana. Maka kalau mau keluarga kita kuat, syarat yang pertama adalah setidak-tidaknya di dalam inti keluarga, suami, istri atau anak setidak-tidaknya itu sudah percaya Yesus. Bagaimana kita tahu bahwa mereka sudah percaya Yesus? Yang pertama, mereka cinta Yesus. Mereka menjadikan Yesus sebagai tumpuan harapan mereka. Mereka tidak pernah menyalahkan Tuhan setiap kali ada masalah. Ini namanya sudah percaya Yesus. Mereka juga mengandalkan Yesus di dalam setiap hari-hari hidup mereka. Dan mereka bukan hanya ikut-ikutan jadi Kristen. Maka kewajiban orang tua, nanti di dalam minggu pertama di bulan depan ada penyerahan 2 anak di sini. Satu adalah anaknya Pak Yusak. Ada Pak Yusak di sini. Nah, anak yang kedua, anak laki-laki meneruskan marga. Mahal itu. Yang kedua adalah anak dari Mas Kris. Tidak hadir hari ini. Ada. Minggu kemarin hadir. Itu anak pertama, anak perempuan. Jadi bulan depan ada 2 yang diserahkan. Tapi jangan hanya punya anak sebagai Kristen. Tapi ajari mereka untuk percaya kepada Yesus sejak dari kecil. Maka ayah atau bapak biasanya anak baru lahir bingung dia mau diapain ini anak. Waktu pertama kali diserahkan sama suster. Ini mau diapakan ini? Apa kalimat yang diucapkan? Apa kalimat yang dikatakan? Ini kita tanya yang baru anak laki-lakinya baru dapat ini. Pak Yusak bilang apa kepada anaknya? Ini dia. Nih. Dia jawab ini. Bapaknya belum jawab, dia sudah jawab. Apa yang dikatakan waktu pertama kali diserahkan sama suster?
Didoakan, bilang apa? Bersyukur. Terima kasih Tuhan, anak kedua Tuhan anugerahkan. Ya, begitu. Kalau kita tidak ada kalimat-kalimat khusus, tapi intinya adalah berdoa mengucap syukur untuk anak itu. Kalau perlu, ini saya kasih saran ini ya, bagi yang rencana punya anak lagi. Ya, kalau anak lahir, bisikkan di telinganya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga nak, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Omong di telinganya. Ngerti dia atau enggak ngerti, bisikan di telinganya. Tapi kalau yang tidak berencana, ya setidak-tidaknya ingatkan anak mantunya. Kalau seandainya nanti punya anak mantu, ingatkan. Kalau punya anak, jangan lupa itu bisikan di telinga itu. Hal penting. Jadi yang pertama adalah pastikan bahwa tiap-tiap di dalam keluarga itu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan tiap ada penyerahan anak, itu maksudnya apa? Mengingatkan orang tua, tanggung jawabnya untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Jadi yang pernah penyerahan anak di sini biasanya saya persiapkan dulu. Tidak tiba-tiba nyerahkan anak. Ya. Anak itu waktu diserahkan ada tanggung jawab bapaknya. Apakah itu dibaptis kecil, apakah itu diserahkan? Kalau kita kan penyerahan anak. Ya, mengikuti teladan dari Yusuf dan Maria, Yesus diserahkan. Ya kan? Tapi walaupun misalnya dibaptis kecil, wong saya dibaptis kecil. Tapi apa esensi penyerahan anak? Atau esensi yang mendasar dari anak-anak yang dibaptis? Tanggung jawab orang tua untuk memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi sampai dia betul-betul yakin bahwa Tuhannya itulah yang memberi kepada dia kepastian keselamatan. Jadi itu tanggung jawab supaya jangan jadi Kristen turunan mereka. Itu yang pertama. Nah, dilanjutkan oleh Alkitab, setiap pribadi yang telah menerima Yesus termasuk bapak dan ibu dijelaskan, dikatakan hidupnya tetap di dalam Yesus. Tetap tidak pernah beralih imannya, sekali Yesus tetap Yesus. Jadi dari kecil itu sudah dimiliki di dalam dirinya itu iman yang kuat hanya kepada Yesus. Dan dia betul-betul di dalam Yesus, tetap dia tidak berubah. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, itu motonya. Apapun yang terjadi, saya tetap percaya kepada Yesus. Kalau anak-anak seperti itu, maka mereka sampai tua itu akan berakar kuat imannya. Orang berkata begini sekarang, sekolahkan anak di sekolah Kristen. Tapi kalau seandainya di rumah pengajaran tentang iman kepada Yesus tidak kuat, mereka hanya dapat ilmunya. Saya katakan sekolahkan anak di sekolah Kristen itu baik. Tapi jangan menyerahkan tanggung jawab pendidikan rohani kepada sekolah dan gereja. Karena Alkitab kita mengajarkan kita bahwa tanggung jawab pembinaan rohani itu ada pada keluarga. Bukan pada sekolah, bukan pada gereja. Gereja itu, sekolah itu nomor 2 dan nomor 3. Tapi tanggung jawab secara rohani itu ada pada papa dan mamanya. Karena itu kalau kerohanian papa dan mamanya tidak kuat, lalu anak melok siopo. Bingung. Bapak gak jelas. Ibu juga gak jelas. Lah akhirnya anak-anak mencari jati diri imannya. Maka mereka akhirnya tersesat.
Maka saya waktu khutbah di satu tempat, saya beritahu, siapa yang belum menikah di sini? Coba angkat tangan. Beberapa orang angkat tangan. Nah, yang di ruangan ini yang belum menikah siapa? Coba angkat tangan. Nih. Yang belum menikah, yang belum menikah. Yang sudah menikah jangan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke, 8 orang. Oh, 9 belakang. 9 orang. Loh, Deborah tadi masuk ya? Oh, berarti 10. Yosef 11. Ada 11 orang belum menikah. Nah, saya beritahu mereka, jangan minta nikah kepada pendeta di gereja kalau tidak bertanggung jawab untuk memimpin keluarga. Begitu ya, Sar? Nah. Jadi setiap orang bertanggung jawab untuk mengajari iman kepada Yesus, untuk tetap di dalam Yesus. Yang kedua, dikatakan apa? Berakar di dalam Yesus. Akar itu istilah yang dipakai dalam dunia pertanian. Akar itu adalah media yang dipakai untuk menyerap sari-sari makanan, mineral dari dalam tanah. Kemudian bertambah teguh dalam iman. Mengapa dia tambah teguh dalam iman? Karena imannya itu makin hari makin diperkuat. Kenapa? Karena imannya terus diisi. Iman itu harus ada proses untuk terus ditempa oleh berbagai macam situasi. Maka definisi iman di dalam Roma pasalnya yang ke-11, Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya ulang. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita harapkan? Setiap kita kan punya harapan. Saya punya harapan anak-anak saya menjadi anak-anak yang berhasil di masa depan mereka. Harapan. Lalu kita tanya, apa yang tidak pernah kita lihat? Saya percaya bahwa setelah saya dipanggil oleh Tuhan, saya pasti akan masuk surga. Itu kan belum dilihat. Nah, pertanyaan sederhana saya. Kita kan belum pernah ketemu Yesus. Kita kan belum pernah pergi ke surga. Tapi kenapa kita percaya? Kita kan punya harapan bahwa masa depan daripada pelayanan kita di sini akan maju. Itu namanya harapan. Nah, bagaimana menyambungkan harapan yang belum terlihat itu? Bagaimana menyambungkan apa yang belum kita lihat itu? Itu namanya iman. Iman itu jembatan yang menghubungkan antara apa yang kita harapkan dengan apa yang belum terlihat. Kita punya harapan, itu belum terlihat, tapi iman kita menyambungkannya. Jadi iman itu jembatan yang menghubungkan kita dengan surga. Iman itu jembatan yang menghubungkan kita dengan harapan di masa depan. Iman itu adalah jembatan yang akan menyeberangkan kita untuk pasti nanti kalau saya dipanggil pulang ke rumah Bapak, pasti bertemu dengan Yesus.
Itu namanya iman. Saya percaya bahwa masa depan daripada pelayanan ini pun akan mengalami kemajuan. Kenapa saya lihat begitu? Karena saya melihat generasi muda dan melihat anak-anak. Jadi kalau generasi muda, remaja, pemuda, anak-anak banyak dalam gereja, itu berarti ada masa depannya gereja. Tapi kalau yang ada 75%, 80% adalah orang yang usia 70 tahun ke atas. Ini berarti tanda-tanda masa depan daripada gereja itu akan suram. Dan Bukit Harapan itu punya generasi hampir separuh dari jumlah kita, 96 orang. Itu adalah generasi muda. Berarti mereka akan menjadi masa depan dari gereja ini. Amin. Yang lari-lari sekarang itu nanti jadi majelis gereja. Atau jadi hamba Tuhan nanti itu. Yang lagi dalam gendongan, mungkin jadi pengkhotbah, jadi worship leader, jadi pemberita Injil. Kita tidak tahu, atau jadi pengusaha, kita tidak tahu. Yang lagi ada di gendongan sekarang. Yang lagi lihat-lihat HP sekarang ini, mungkin jadi pengusaha HP nanti. Kita tidak tahu. Kita kadang-kadang jengkel lihat mereka. Saya itu tidak pernah jengkel lihat anak-anak kalau datang ke gereja. Kenapa? Karena lebih baik mereka datang di gereja daripada mereka dibawa ke mall. Coba diganti paradigmanya. Kadang-kadang kita pikir ya, mereka ramai-ramai di sini suaranya seperti mengganggu kita. Tapi mereka ini jadi calon masa depan daripada gereja. Karena itu dididik anak-anak kita, dibimbing anak-anak kita, dibawa mereka untuk beribadah. Daripada dibawa mereka ke mall. Ya, bukan berarti tidak boleh ke mall. Maksud saya adalah bawa mereka ke persekutuan, bawa mereka di dalam ibadah. Supaya terbiasa mereka perkara-perkara rohani. Amin. Jangan sembunyikan mereka di bawah. Bawa mereka. Soal mereka bikin ribut segala macam bisa diatasi itu, dikawal itu. Bisa diatasi. Tapi prinsipnya adalah mereka itu tidak paham apa yang sekarang kita lakukan. Tapi yang kita kerjakan ini dengan kebiasaan yang kita lakukan terbentuk perkara-perkara rohani di pikiran mereka. Di hati mereka. Ngerti tidak ngerti. Itu pasti akan membekas bagi mereka. Bahwa gereja menjadi tempat yang mendatangkan kepada mereka berkat. Amin. Tuhan Yesus bilang apa? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Itu bagus kalau direkam itu. 25 tahun lagi dia jadi majelis gereja, kasih tahu dia waktu datang ke gereja. Itu lihat, kamu dulu waktu datang ke gereja. Anak-anak itu tidak mengerti. Tapi dengan didikan kita, mereka akhirnya mengerti siapa Tuhannya melalui perlakuan kita. Jadi bangun iman mereka. Bangun iman mereka. Bangun iman kita. Iman itu menjadi jembatan. Ya. Sehingga kita tambah kuat, tambah teguh dalam iman. Yang terakhir dikatakan, hati melimpah dengan syukur. Tanda-tanda orang yang Yesus dalam dirinya, Yesus dalam hidupnya, itu enggak gampang mengeluh. Orang yang kebanyakan mengeluh karena enggak yakin Tuhannya. Orang yang kebanyakan ngersulo uripe, itu karena enggak yakin dia bahwa dia punya potensi diri, punya kemampuan, punya modal, pikiran, semangat, kawan, relasi. Itu modal. Karena itu perkecil keluhan, perbanyak syukur. Ibu-ibu, ada yang di sini mengeluh. Wah, puji Tuhan.
Orang-orang yang ada di Bukit Harapan itu jarang jarang Karena apa? Karena gerejanya saja namanya Bukit Harapan. Yang lain itu masih di Lembah Harapan. Kita ada di Bukit Harapan. Tapi kalau ternyata orang Bukit Harapan banyak mengeluhnya dari ngucap syukurnya, ayo sekarang kurangi. Amin. Amin. Tadi waktu berangkat mengeluh atau bersyukur tadi. Karena harus bangun pagi-pagi, ngerumat anak, nyiapno ini itu. Ya kan gitu. Perbanyak syukurnya. Oh 1 kali 1 minggu aja kok. Ya toh? Betul apa enggak? Betul. Yang kedua dan yang terakhir. Fondasi membangun keluarga yang kuat secara menyeluruh, keluarga kita harus dibangun di dalam pengajaran yang benar menurut Kristus. Bukan menurut dunia, bukan menurut adat istiadat, bukan menurut nenek moyang saya, bukan menurut tradisi saya. Jadi yang kedua, supaya kita ini kuat menjadi keluarga yang dibangun di atas fondasi yang kuat, maka keluarga harus dibangun di dalam pengajaran yang benar menurut Kristus. Sekali lagi, bukan hanya dalam pengajaran yang benar, tapi jarene Gusti itu yopo. Kalau anak saya lahir mestinya berdasarkan ajaran firman, bagaimana saya? Kalau saya mencari pekerjaan dan mengelola apa yang saya terima, mestinya bagaimana cara saya mengelolanya? Kalau saya diberi oleh Tuhan potensi yang besar, lalu saya menggunakan potensi yang saya punya, kepandaian yang saya punya itu, mestinya bagaimana? Jadi keluarga kita harus dibangun di dalam pengajaran yang benar menurut Kristus. Makanya Alkitab kita katakan apa? Di dalam ayatnya yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Filsafat itu adalah saripati inti pemikiran yang orang sudah puluhan tahun menggumulinya, intisarinya dapat. Itu namanya filsafat. Dan mau diajarkan ke orang lain. René Descartes pernah bilang begini, cogito ergo sum. Ini salah satu pikirannya. Dia ada sekitar abad 17 dan kita perdengarkan kembali pikirannya itu dirubah di tahun 2024. Dia bilang apa? Cogito ergo sum. Saya berpikir karena saya ada. Kalau saya ada, saya tidak berpikir, berarti saya ini adalah orang yang gak menggunakan pikiran saya. Jadi orang hidup itu menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya, menggunakan nalarnya, supaya dia dapat menjadi manusia yang hidup. Itu René Descartes di abad 17. Dia mengungkapkan kalimatnya sederhana, hanya 2 kata saja dalam bahasa Latin. Cogito ergo sum. Saya berpikir karena saya ada. Kalau saya ada tapi tidak pernah berpikir, berarti saya ini orang yang tidak aktif dalam menggunakan pikiran. Nah, itu contoh. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan jauh melebihi filsafat, jauh melebihi intisari dari pikiran-pikiran briliannya manusia. Finalitas Alkitab ini adalah pikirannya dari Allah yang diwahyukan, dicurahkan, diberi kepada para penulis Alkitab. Dan hari ini kita baca. Dia katakan, kamu jangan sampai tertawan dengan filsafat yang kosong, yang omong-omong tapi tidak ada isinya.
hati-hati dikatakan. Filsafat itu bisa diturunkan dalam bentuk ajaran turun-temurun. Filsafat yang kosong atau palsu itu mengikuti roh-roh dunia. Maka Paulus katakan hati-hatilah terhadap hal itu. Lalu saya bertanya, apa yang dimaksudkan filsafat yang kosong di Kolose pasal 2 ini? Memangnya ada apa dengan jemaat di Kolose itu? Apa filsafat? Ada pikiran-pikiran apa yang telah meracuni mereka sehingga mereka membelok dari firman Tuhan. Sehingga Paulus harus ingatkan mereka, tulis surat ini kepada mereka. Rupanya begitu parah pikiran-pikiran dunia merasuk di pikiran mereka sampai mereka mengesampingkan firman dan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka lebih bangga pikiran-pikiran dari orang-orang ini daripada bangga kepada perkataan firman Allah. Maka saya bertanya, apa yang telah mempengaruhi mereka? Filsafat pengajaran seperti apa yang telah mempengaruhi mereka? Nah, ternyata filsafat yang mempengaruhi mereka, pikiran-pikiran yang kelihatannya hebat pada waktu itu yang mempengaruhi mereka adalah satu. Itu adalah Gnostik namanya, ajaran Gnostik. Apa itu ajaran Gnostik? Ajaran Gnostik itu begini. Orang kalau seandainya, saya langsung beri contoh. Kalau dia adalah orang yang rohani itu adalah orang yang bertapa, mendapatkan ilham, wah ini sakti nih. Maka itu akan menyelamatkan dia. Dengan kata lain, usaha membangun kerohanian di luar dari Tuhan dengan upaya pribadi itu dianggap bisa menyelamatkan. Dengan kata lain, bahwa hal-hal rohani, maka kita lihat ada banyak orang yang kelihatannya hebat, sakti, luar biasa. Tapi ngilmu, bukan belajar kepada firman. Ngilmu itu ke orang pintar. Orang pintar itu ngilmu kepada siapa? Orang pintar sebelumnya. Dia kalau ditusuk tidak mempan. Nah ini dianggap sakti. Ini karena dia tokonya 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Makanya dia kebal. Sakti mandraguna. Maka orang belajar ramai-ramai kepada dia. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan harta? Maka mereka juga pergi ke daerah-daerah yang dikultuskan. Melakukan kegiatan spiritual di sana. Tidak makan, tidak minum, terus saja mereka menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Lalu dianggap itu bisa menyelamatkan, itu bisa menyukseskan. Itu wujudnya hari-hari ini, ilmunya Gnostik itu. Itu yang mempengaruhi jemaat. Mereka berpikir usaha-usaha seperti ini, itu bisa menyelamatkan mereka. Intinya, Paulus ingatkan mereka, segala usahamu itu tidak akan menyelamatkanmu. Engkau butuh Tuhan. Tuhan Yesus. Makanya di ayat sebelum dikatakan, kamu telah menerima Yesus. Jangan campur lagi pengajaran-pengajaran Gnostik, pengajaran-pengajaran mengandalkan ilmu-ilmu spiritual di luar dari Yesus. Jangan lagi andalkan itu. Cukup Yesus saja. Kamu telah, itu berarti ada proses yang sudah dilewati. Maka keluarga kadang-kadang mengapa rubuh? Karena cari duitnya itu pakai ilmu dukun, punya toko di suwu-suwu, punya toko pakai ini itu, tempel di sana sini, dan lain sebagainya. Minta syarat ini syarat itu untuk bisa lancar. Nah ini loh tipe-tipenya zaman dulu itu modelnya kalau saya terjemahkan di sekarang ini ya seperti itu. Banyak enggak kira-kira jualan di pasar cari pelaris? Ada enggak? Ada. Dan herannya ada juga orang Kristen seperti itu. Coba Bu, apa pelarisnya Ibu? Coba. Pelarisnya kan Ibu racik baik-baik, racikannya, bikin yang berkualitas, bikin yang enak, sudah diproses berkali-kali, ya itu yang bikin enak. Bukan disuwu-suwu, bukan. Ya kan? Masuk akal apa enggak? Ada orang jual bakso, kemudian masukkan pakaian di dalam supaya laris. Ini logikanya gimana? Itu mana ada bumbu bakso pakai kain di dalam? Ada enggak? Tapi
Tapi orang yang tidak punya cara berpikir yang waras, dianggap ini sumbernya rejeki. Coba bayangkan itu. Akhirnya betul, lari satu musim, setelah ketemu katok di dalam, orang gak berani lagi beli bakso. Lah iya, aneh tenan itu. Mana ada bakso, ya ditambah katok di dalam, ya laris manis, nggak ono. Tapi yo orang yang model begini masih aja percaya sama dukun yang pakai katok kayak gitu. Maka percaya saya, orang kalau berusaha itu konsisten kualitasnya, buat jaringan marketingnya, yakinkan orang dengan rasanya, layani dengan senyuman. Wus enak makanannya tapi yo cara penyajiannya orangnya yo mededang ambek wong. Ya ndak mau orang datang dan kembali lagi. Karena apa? Meski enak layanannya ndak bagus, orang ndak kembali. Tapi layanannya bagus, tapi rasanya juga luar biasa. Wah, percaya saya, sampai ganggang pun digolei. Ada satu tempat di Kota Kupang, makanan paling enak itu di sana daging sei. Tapi kalau kita pergi ke sana, itu lewat kampung jauh sekali. 1 jam perjalanan bisa lebih. Wah, itu antri. Tapi orang bersedia untuk antri karena apa? Karena enak. Makanya saya bilang tadi, orang itu aspek rohaninya luar biasa, aspek jasmaninya apa? Orangnya sehat, murah senyum dengan orang, melayani orang dengan baik. Wah, orang kadang-kadang mikir, oh sudah saya tak ke situ aja walaupun harganya agak sedikit naik. Tidak apa-apa, layanannya api, aku toko-toko langsung disambut. Bapak Ibu cari apa? Monggo silakan, ada beberapa pilihan kami. Tapi kita buka pintu, enggak disapa sama sekali, wajahnya yang menyeramkan. Percaya saya, walaupun enak di situ, enggak akan balik lagi. Ayo, itu potensi dalam pengembangan diri. Jangan percaya yang pakai jimat-jimat, enggak usah. Cukup apa? Itu tadi, kualitas pertahankan bagus, ya, layanannya baik, racikannya enak, kemudian kita ini memang punya marketing yang baik. Begitu. Jangan-jangan ada di antara kita yang pernah makan bakso yang pakai itu tadi. Hati-hati. Ya. Maka agak curiga saya. Kalau orang rame sekali, 2 kemungkinan. Memang kualitasnya bagus atau ada opo-opone. Tapi jangan suudon dhisik. Ya, maksudnya jangan kita itu berprasangka buruk duluan. Karena mungkin dia memang sudah membangun usahanya sejak dari awal. Begitu. Amin. Nah. Jadi kalau mau cari kopi yang enak, ya, lewatlah di perumahannya ini, perumahannya yang menuju ke RRI. Itu nama perumahan itu Bumi Palapa. Di depannya itu ada itu minuman yang paling enak. Itu punyanya Pak Lois. Loh, saya sudah coba beberapa kali gitu. Wah, itu enggak ada duanya itu. Pak Luis enggak bayar saya. Tapi kalau enggak dipertahankan kualitasnya, maka itu hanya semusim akan berlalu. Ya. Maka dalam hidup, dalam berusaha, jangan sampai kita dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang tadi itu modelnya saya sebut tadi zaman sekarang itu
Sudah di ribuan tahun itu ilmunya itu dicontoh tapi sing salah. Itu ilmu gnostik. Yang kedua itu adalah namanya stoa. Itu mempengaruhi jemaat. Apa itu? Dadi wong apik, awakmu diselamatkan. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri, kamu bisa diselamatkan. Itu diajarkan. Maka tidak perlu Yesus, yang penting sabar. Yang penting bisa jadi orang baik. Itu cukup bisa menyelamatkan kamu. Itu ajaran filsafat Stoa. Satu lagi namanya epikurianisme. Epikurianisme. Itu Epikuris yang mempengaruhi pengajaran di tengah-tengah jemaat. Apa itu? Carilah kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Kalau kamu bisa menikmati apapun di dunia ini dan kamu senang, kamu bahagia, itulah kebahagiaan. Sekarang ini diterjemahkan dengan istilah hedonisme. Apa itu? Belanja sembarang supaya bisa bahagia. Kumpulkan uang untuk makan, kumpulkan uang untuk belanja ini, kumpulkan uang untuk memenuhi ini dan itu. Semua keinginannya terpenuhi. Tanya kepada orang yang pernah menikmati semuanya. Dia mengalami kekosongan dalam dirinya. Dia punya segala-galanya, tapi dia mengalami kekosongan di dalam batinnya karena tidak ada Tuhan. Dia hanya punya harta, tapi hatinya kosong secara rohani. Ternyata hedonisme yang tadi memuaskan diri dengan kebahagiaan, itu sudah 2000 tahun yang lalu Epikuris itu sudah mengajarkan itu. Ternyata itu tidak membahagiakan. Jadi orang bilang begini, kalau punya duit pasti bahagia. Tidak jamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Hanya bahagianya sementara. Kenapa? Setelah itu duitnya habis. Setelah duit habis juga bahagianya. Jadi dia telah meletakkan kebahagiaannya pada banyaknya duitnya. Padahal hidup itu hanya dengan bersyukur meskipun dalam keadaan terbatas. Itulah kecukupan dan kebahagiaan. Amin. Tradisi apa lagi? Ternyata ada tradisi yang mereka ikuti. Kalau orang disunat dalam hukum orang Israel itu adalah orang yang masuk dalam perjanjian untuk diselamatkan oleh Tuhan. Itu mempengaruhi mereka. Padahal percaya kepada Yesus itu tidak ada kait-mengkait dengan masalah sunat. Karena kita dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan karena kita memberi respon kepada Dia. Ini ajaran Yahudi mempengaruhi mereka. Apalagi ajaran sinkretisme. Apa itu? Masuk dalam gereja. Apa itu? Praktek agama-agama pagan. Agama-agama pagan itu agama-agama bentuknya sekarang ini adalah animisme. Animisme itu ada percaya bahwa ada yang menguasai satu wilayah. Maka kalau seandainya orang lewat rumah kosong lalu bilang begini, permisi. Nah itu agama pagan itu. Orang kalau lewat sungai, mau menyeberang sungai katanya ada penguasa wilayahnya. Maka waktu dia lewat sungai, permisi. Itu wujudnya sekarang ini. Itu animisme. Apa wujud sinkretisme lagi? Adalah dinamisme. Orang yang pakai keris, bertuah. Orang yang pakai jimat untuk kekebalan. Orang yang pakai jimat untuk bisa berhasil. Orang yang pakai berbagai macam alat-alat yang didapatkan dari perdukunan supaya dia bisa mendapatkan belas kasihan orang. Itu dinamisme. Dari kata dynamic, dari kata dinamo. Dinamo itu kalau seandainya dulu punya sepeda buatan Cina, itu kalau seandainya diputar dinamonya lampu hidup. Jadi dynamic itu artinya sesuatu kekuatan yang membuat jadi lebih nyata kekuatannya untuk menolong kita. Itu masuk. Ajaran itu masuk di tengah-tengah jemaat Kolose. Yang terakhir dikatakan ada ajaran spiritualisme yang palsu. Apa itu? Roro dunia. Apa itu spiritisme? Spiritisme itu adalah masih berkomunikasi dengan orang mati. Dan itu sekarang masih ada. Makanya Bapak Ibu hentikan kebiasaan
mendoakan orang yang sudah mati 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Kristen tidak ada itu ayatnya. Tidak ada. Kalau ada tunjukkan saya. Tapi kita masih praktek, diberi makna yang baru. Kita berdoa untuk orang yang hidup. Waduh, salah itu. Kenapa mesti harus ke 40? Kenapa mesti harus ke 100? Kenapa mesti harus hari ke 1000? Ayo, pengajaran Alkitab kita tidak mengajarkan begitu. Karena itu jemaat Bukit Harapan, jangan melakukan kebiasaan turun-temurun yang ada kaitannya dengan spiritisme seperti ini. Karena orang dunia berpikir, kita merayakan 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu mendoakan orang yang sudah meninggal. Pikiran mereka pasti lari ke situ. Walaupun kita mengadakan ibadah untuk orang yang hidup, tapi larinya pasti diarahkan ke sana. Maka mereka bilang begini, oh sama, sana 40 hari, sini 40 hari, berarti podo. Sana 100 hari, sini 100 hari, berarti podo. Sana 1000 hari, kita juga 1000 hari, berarti podo. Apanya yang beda kita? Maka ini kekristenan kita tidak boleh. Ini memang tidak tertulis dalam Alkitab, tapi kalau kita lihat sejarah yang mempengaruhi, yang menyesatkan gereja Tuhan pada masa itu adalah spiritisme. Makanya saya katakan kenapa kita menjadi lemah keluarga-keluarga? Karena tidak mendasarkan pengajaran keluarga kita menurut Kristus. Kristus itu adalah yang meraja atas kita. Berarti ia memiliki otoritas memerintah kita. Maka kalau kita mengatakan Yesus Kristus Tuhan, bahkan bukan hanya Tuhan sebagai yang kita sembah, tapi dia adalah Yosua penyelamat, tapi dia adalah Kristus. Kristus artinya apa? Dia yang memerintah atas kita. Berarti kalau kita diperintah oleh Yesus, kita harus taati perintahnya. Amin. Ini masih panjang khotbah saya, tapi cukuplah sampai di sini. Dua inti penting membangun keluarga yang holistik, yang kuat. Yang pertama, perkenalkan keluarga kepada Yesus Kristus. Dan itu harus pastikan keluarga kita sudah menerima. Terus berakar dalam dia. Terus dibangun di atas dia. Terus dalam pengajaran yang teguh. Terus beriman. Dan terus bersyukur. Yang kedua, bagaimana membangun keluarga yang kuat? Kita harus membangun keluarga kita dengan pengajaran yang berdasarkan menurutnya Kristus. Ini penting. Jauhkan diri dari hal-hal yang mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berdasarkan ajaran Kristus. Dan saya sudah sebutkan tadi, kalau istilah-istilahnya tadi itu istilah-istilah waktu yang dulu, saya sudah terjemahkan sekarang dalam istilah yang lebih dekat dengan kita. Orang Indonesia itu suka yang mistik-mistik. Makanya saya sebagai penutup saya tanya di sini. Kalau Bapak Ibu lewat kuburan merinding daripada masuk gereja. Pengalamannya sama enggak kira-kira? Mana lebih merinding? Melewati kuburan merinding atau masuk dalam gereja Tuhan justru merasakan hadirat Tuhan? Yang mana yang paling banyak? Nah sudah, untuk memastikan nanti malam silakan lewat kuburan. Gimana Bapak Ibu kira-kira? Ya, makanya saya selalu bilang begini, mosok mlebu nang gereja enggak bisa merasakan hadiratnya Tuhan, tapi lewat kuburan justru malah merinding. Berarti sing duwe cedhek iku ambek sapa? Berarti. Masa kita lebih merasakan hadiratnya setan daripada merasakan hadiratnya Tuhan, ya kan? Makanya orang ke gereja itu bahagia hatinya karena apa? Hadiratnya Tuhan ada. Tapi bukannya di gereja loh hadiratnya Tuhan. Di mana saja kita berada, hadiratnya Tuhan kita bisa rasakan. Kita berdoa.